Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Ananda Ristia dengan NIM D10112011071. Ayo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja tahapan-tahapan dalam proyek konstruksi. Oke guys, tugas ini diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Riani Pratiwi STMT. Untuk lanjut ke pembahasan tentang apa saja tahapan-tahapan dalam proyek konstruksi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan proyek konstruksi itu sendiri. Jadi, proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan yang mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Kenapa hanya dua bidang saja yang masuk? Sebenarnya bidang teknik lainnya masuk, tetapi yang paling dominan adalah bidang teknik sipil dan arsitektur. Karena apa? Di teknik sipil kita akan belajar tentang merancang suatu bangunan. Dan di bidang arsitektur juga mempelajari tentang bagaimana sih cara mendesain bangunan agar memiliki nilai estetika yang tinggi atau nilai keindahannya. Oke, kita akan lanjut ke poin-poin tahapan dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada studi kelayakan. Yang ketiga ada penjelasan atau briefing. Yang keempat ada perancangan atau desain. Yang kelima ada pengadaan. Yang keenam ada pelaksanaan atau konstruksi. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau penggunaan. Pada tahap pertama, kita akan menemui tahap yang namanya perencanaan atau planning. Pada tahap ini, perancangan akan ditentukan garis besar rencana proyek dan juga merekrut pihak konsultan. Pada tahap ini juga akan dilakukan banyak briefing atau penjelasan, studi kelayakan proyek, memilih desain, dan program pendanaan hingga financing. Pastinya, dalam kita melakukan proyek atau mengambil proyek ini, kita utamanya harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Agar apa? Agar proyek yang kita pegang akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Yang kedua ada studi kelayakan. Studi kelayakan proyek adalah suatu penelitian atau studi mengenai layak atau tidaknya suatu proyek sebuah pembangunan. Jadi untuk studi kelayakan ini akan ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama ada manfaat finansial, yang kedua ada manfaat ekonomi nasional, yang ketiga ada manfaat sosial proyek. Untuk manfaat finansial, kita akan mempertimbangkan dari segi keuntungannya. Apakah lebih banyak keuntungannya atau lebih banyak resikonya? Jadi pada tahap ini, usahakan proyek yang kita ambil harus lebih banyak keuntungannya daripada risikonya. Yang kedua ada manfaat ekonomi nasional. Adapun dari pengertian dari manfaat ekonomi nasional ini adalah hasil proyek yang kita bangun akan mendatangkan manfaat untuk negara kita sendiri. Yang terakhir ada manfaat sosial proyek. Yang dimaksud dengan manfaat sosial proyek adalah proyek yang kita bangun ini apakah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar bangunan tersebut. Selanjutnya, ada penjelasan atau briefing. Pada tahap ini, pemilik proyek atau owner menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik atau owner. Jadi di dalam tahapan briefing, konsultan perencana akan bernegosiasi kepada pemilik proyek atau owner
Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama, agar proyek yang dijalani nantinya akan sesuai dengan kemauan sang owner. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini adalah melakukan perancangan atau desain yang lebih mendetail, sesuai dengan keinginan dari pemilik atau owner, seperti membuat gambar, rencana, spesifikasi, rencana anggaran biaya atau RAB, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Jadi pada tahap perancangan atau desain kita sudah mulai merancang proyek apa yang akan kita bangun, mulai dari menggambarnya, berapa anggaran biayanya, dan pastinya yang paling penting adalah metode pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya ada pengadaan atau pelelangan. Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut, atau bahkan mencari subkontraktornya. Jadi pada saat pengadaan atau pelelangan, sang owner sudah menentukan dia mau menggunakan jasa kontraktor yang mana. Yang pastinya sang owner akan memilih kontraktor yang memiliki semangat kerja tinggi, jujur, dan pastinya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya ada pelaksanaan atau konstruksi. Pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perancana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Jadi pada tahap pelaksanaan atau konstruksi ini, konsultan perancana sudah melakukan berapa biaya yang akan digunakan, berapa lama waktu untuk membangun sebuah proyek tersebut, dan bahkan perencana juga harus memperhatikan mutu dari bangunan yang sedang dibangun. Yang terakhir ada pemeliharaan atau penggunaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Jadi dari tahap pemeliharaan ini, kontraktor akan memeriksa bangunan apakah memiliki kerusakan yang parah atau tidak. Jika memiliki kerusakan kecil atau parah, itu akan diperbaiki. Supaya apa? Supaya bangunan tersebut akan bertahan lama. Untuk tahap penggunaannya, pastinya kita akan, sebelum bangunan itu akan digunakan, pastinya kita akan mengurus surat-surat untuk bangunan tersebut. Yang pastinya yang mengurus tentang surat-surat itu pasti pemilik proyek tersebut atau owner. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang apa-apa saja tahapan-tahapan dalam proyek kerja konstruksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.